Guys, balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku Feb Beauty Story. Ya ampun, aku udah lama banget nggak bikin video. Mungkin dari kalian gak ada yang kangen sama aku, tapi aku bener-bener kangen sama kalian. Aku kangen berbagi, aku kangen share, aku kangen ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin belum sempat aku jawab satu-satu. Tapi sebelumnya, aku sorry banget guys karena aku cuman pakai daster. Karena selain buka eyelash extension, aku juga bikin daster. Nanti kapan waktu, aku ada waktu bakal aku ceritain ke kalian gimana aku memulai bisnis daster ini dari modal cuma 300.000 sekarang jadi jutaan. Nanti aku bakalan share juga ke kalian gimana caranya bertahan di saat pandemi seperti ini. Apalagi aku bakal cerita kisah sedih aku guys, karena aku sekarang udah di PHK dari kantorku. Dan aku udah gak ada kerjaan, jadi sebenarnya plong sih guys, jadi aku nggak ada beban buat di kerjaan kantoran gitu. Aku cuman tinggal ngembangin bisnis-bisnis yang udah ada. Pokoknya tetap semangat juga buat kalian. Dan sekarang aku mau bikin video bukan tutorial-tutorial lagi, tapi ini lebih ke Q&A. Aku bakal jawab-jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari kalian, mulai dari bawah, mulai dari yang tentang eyelash extension. Tapi sebelum aku lanjutin videonya, sebelum aku jawab-jawab pertanyaan kalian, aku nggak akan pernah bosen sama kalian buat minta kalian like, subscribe, dan juga komen apapun di bawah ini. Kalau misalkan aku sempet, aku pasti langsung fast respon buat kalian. Oke guys, aku bakal mulai dari videoku yang pertama, yaitu pertanyaan dari di sini ada dari Abelia Putri. Abelia Putri di sini senang banget bisa ketemu channel YouTube kakak. Dari kapan tahu pengen buka eyelash extension, belum terkumpul uang buat kursus? Nah, kalau misalkan kamu belum kekumpul uang buat eyelash extension, buat kursus, karena aku tahu memang kursus itu kadang-kadang ada yang pasang tarifnya itu mahal banget juga. Kamu tinggal lanjutin aja nonton videoku. Insya Allah aku bakal nge-share semua yang aku tahu ke kamu. Kalau misalkan kamu juga butuh pertanyaan-pertanyaan apa, kamu bisa request DM di Instagram aku. Aku bakal ngajarin, aku bakal share semampu aku, sebisa aku yang bisa aku lakuin buat kamu. Karena aku juga ngerasain banget dulu aku pengen banget kursus gitu, sampai ngumpulin uang sekitar 4 juta sampai 4 juta setengah, itu rasanya berat banget karena nggak ada yang mau ngajarin aku. Jadi ketika sekarang aku udah bisa, aku bakal nge-share ke kalian semua, ke siapapun yang pengen belajar eyelash extension gratis. Aku nggak akan pungut biaya sedikit pun dari kalian karena di sini aku murni pengen berbagi sama kalian. Terus, nah ini di sini ada pertanyaan dari Miss Naraya. Sis, mau list perlengkapannya dong, thank you. Nah, aku kemarin memang salah belum ngasih list alat-alat eyelash extensionnya. Cuman sekarang aku udah list semuanya, nama-namanya juga. Jadi kalian bisa langsung lihat di deskripsinya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa tanya lagi ke aku, oke? Nah, terus di sini ada pertanyaan lagi dari Shoren Rambi. Kak, gimana cara saat beli lem dan kita tahu bahwa lem itu asli atau palsu? Nah, ini saran buat kalian. Misalkan kalian itu belinya di marketplace, misalkan kayak Shopee, Tokopedia, atau apapun itu, kalian harus benar-benar baca dulu deskripsi dari barang itu, dan juga kalian coba cari toko-toko yang udah pembelinya banyak. Kalau misalkan udah pembelinya banyak, kalian bisa lihat di reviewnya. Kalau misalkan reviewnya itu positif-positif, berarti mereka jualnya ori. Tapi kalau lebih banyak yang bintangnya itu paling satu dua kayak gitu, berarti tuh lemnya nggak ori. Dan juga kalian misalkan nih ada, kadang kan juga ada di marketplace itu penjual-penjual baru yang baru masuk ke marketplace, padahal mereka juga jualnya ori. Kalian cuma tinggal lihat aja di deskripsinya, masing-masing foto itu deskripsinya itu panjang dan juga detail atau enggak. Kalau misalkan mereka nggak mendeskripsikan, mending saranku jangan. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Leni Anggreni. Pakai lipstick apa kakak? Pakai lipstick apa? Pakai lipsticknya itu aku mix. Yang pertama itu aku pakai Maybelline. Nih, Maybelline yang Super Stay Matte Ink. Tuh. Ini aku pakainya yang nomor 65 karena warnanya ini sebetulnya aku kan sukanya warna-warna yang ke orange gitu. Cuman di sini adanya pink, jadi aku mix pakai LT Pro yang long lasting yang kayak gini nih. Aku pakai nomor 06 gitu. Nah, nih ada lagi Erlin Scotten. Kak, untuk ketebalan kanan dan kiri itu disesuaikan dengan seberapa tebal bulu mata aslinya atau ada perhitungannya biar tebalnya sama?
Jadi di sini aku jawab untuk ketebalannya itu kita biasanya menyesuaikan dengan kondisi bulu mata asli di mata kanan atau kiri. Misalkan nih di mata kanannya itu bulunya lebih tebal daripada yang bulu mata kiri. Ya kita pasangnya sesuaiin aja. Misal kita setiap pemasangannya itu kita nyabut bulu mata palsunya itu dua-dua. Ya tetap dua-dua. Jadi ngikutin aja bulu mata kanan sama kiri. Jangan dipaksain. Misalkan nih yang kanan itu lebih tebal. Nah, kita pasangnya dua-dua, dia udah tebel. Nah, yang kiri ternyata bulu mata aslinya itu lebih tipis. Kita pasangnya maksa buat 3 atau 4 kayak gitu. Kalau bulu matanya dia kuat, itu nggak apa-apa. Cuman takutnya kalau lebih tipis itu berarti kan bulu mata dia tuh kecil-kecil dan biasanya tuh masih tipis-tipis gitu. Kalau kita paksa buat pasangnya itu tebel, nanti takutnya bulu mata yang asli itu nggak kuat. Jadi ngikutin aja bulu mata asli dia. Gitu ya guys. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi dari Ana Makeup. Kak, itu bulu matanya bisa diambil per 5 helai atau cuma bisa diambil per helai? Maksudnya kalau diambil 5 helai tetap nempel nggak ambiar. Nah, di sini aku bakal jawab juga. Di situ aku sebetulnya udah jawab, cuman aku mau jawab lagi buat kamu. Kalau misalkan kita bisa ngambilnya itu langsung 5 helai, itu bisa kok. Jadi kalau misalkan kamu belum bisa ngambil per 5 helai, nanti kamu belajar aja dulu. Belajar dari 1 helai, 2 helai, 3 helai, 4 helai, 5 helai kayak gitu. Biasanya masih bisa kalau misalkan 5 helai atau 6 helai kayak gitu. Kalau kamu mau cabut, itu kamu pisah dulu bulu matanya. Misalkan ini rapet nih, kamu mau ambil 3 helai. Nah, ini kamu langsung jepit, kamu cabutnya bareng. Jadi dia nggak ambiar. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini ada video yang kedua aku. Dari Nur Hayatun, terima kasih kakak udah berbagi ilmu, apa nama IG-nya. Terima kasih kembali juga, kamu udah mampir di YouTube channel aku. Aku bakal berbagi semampu aku, sebisa aku, ilmu-ilmu yang aku punya, aku bakal share buat kalian semua. Dan nama IG aku dia ada di deskripsi. Jadi kalau kamu bisa cek aja di deskripsi kalau misalkan kamu mau DM aku atau misalkan request gitu, kamu DM aja dulu. Kak, ini aku yang di YouTube ya, karena memang Instagram aku private, nggak semua orang itu aku ACC, karena aku nggak suka kadang-kadang itu ada kayak akun-akun kepo gitu. Terus dari Fabiola lagi, dia bilang, Kak, kalau tipe Rusian atau volume ada teknik sendiri atau sama aja atau beda di bulunya aja. Kalau itu tuh beda cuman di bulunya aja. Teknik yang aku pakai itu kan itu teknik Korea. Jadi kalau Korean itu kita pasangnya tuh satu-satu. Misalkan kita mau double ya kita cabut bulunya tuh dua-dua atau tiga-tiga. Kalau misalkan Rusia dia udah dibikin jadi dari pabriknya atau kita bisa bikin sendiri itu langsung 3 itu kita gabung langsung kita sebar gitu bulunya. Nah, jadi kalau untuk pemasangan tekniknya itu sebetulnya sama. Tetap jangan nempel di kulit mata, pasangnya juga di bulu mata satu-satu. Cuman kalau misalkan yang teknik aku pakai yang di Korean itu dia setiap bulu mata tuh jangan sampai ada yang kelewat, jadi satu-satu gitu. Cuman kalau untuk teknik Rusian karena dia juga bulu matanya itu kan sebetulnya udah tebel dan juga nyebar, kalian itu bisa juga sih di apa namanya diletik di apa ya, di jarak ya. Mungkin misalkan ini bulu mata nih kamu udah pasang di sini 3 nih, ini kan megar. Nah, kamu bisa lagi pasang yang di sini. Jadi kalau misalkan Korean kan di sini, nah kalian kalau misalkan Rusian di sini terus di sini, jadi dilewatin satu-satu itu juga bisa. Terus dia lanjut lagi, kalau lem yang nggak perih dan gatel apa ya kak, tapi yang harganya masih worth it juga, jangan yang sky glue. Nah, di sini aku saranin kalau misalkan buat lem bulu mata itu kan harganya yang di bawah, mungkin di bawah 70 ribuan gitu, itu pasti perih karena kita nggak tahu bahannya itu apa ya kayak gitu. Sedangkan aku sendiri pun aku pakai lem itu yang harganya 200 ribu atau 175 ribu, karena di harga segitu atau misalkan yang harga-harga 100 ribuan itu juga dia udah ada ngebedain misalkan untuk mata sensitif, mata yang biasa kayak gitu itu ada. Terus juga ada yang lemnya itu keringnya itu ada yang 1 detik, 3 detik atau 5 detik kayak gitu, itu juga ada. Nah, kalau yang keringnya 1 detik itu biasanya untuk yang profesional. Jadi misalkan uh, kita nutul ke lem langsung kita pasang di bulu mata. Kalau profesional kan istilahnya dia udah nggak usah milah-milah nih, jadi dari milahnya nempelin lem ke bulu matanya itu dia cepet. Jadi kamu bisa pakai yang 1 detik kering, jadi nggak terlalu
perih banget kalau di mata yang sensitif. Cuma kalau misalkan kalian baru belajar, aku saranin pakai yang 3 detikan. Jadi kamu masih masih sempat buat milah, masih sempat buat mindahin sama buat nempelin di bulu matanya. Nah, kalau misalkan kamu pakai yang 5 detikan, itu takutnya pas kamu udah nempelin satu nih, kamu mau nempel yang ke sini atau di yang lainnya, itu biasanya ngedempet karena dia nggak kering-kering. Nah, kalau misalkan udah ngedempet itu, nanti pas misahinnya itu agak susah, gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Anissa Surya Pratiwi. Kak, kalau buat volume bagusan bulu mata yang Yelik Blooming, Nagaraku Blooming, atau Lasik Blooming ya? Itu tuh kayak tergantung kesukaannya aja sih. Setiap bulu mata itu biasanya ada keunggulannya sendiri-sendiri. Dan biasanya kalau misalkan kalian beli di marketplace atau di apa, itu deskripsinya masing-masing itu juga udah ada kayak gitu. Jadi biasanya tuh hampir sama, cuman bedanya itu kayak di kelembutannya, panjangnya. Biasanya itu kalau misalkan sama-sama ukurannya 11, itu biasanya panjangnya beda-beda kayak gitu. Nah, terus biasanya juga di sama penjualnya itu dikasih keterangan kalau misalkan yang tipe ini, oh dia ujungnya udah nyabang, oh dia ujungnya lebih lancip kayak gitu. Ya, lagi dari Helen Kristiana Dewi. Makasih Kak tutorialnya, ditunggu video tutorial pemasangan di model langsung. Ini aku yang belum sempat karena lagi pandemi corona kayak gini, teman-teman aku tuh banyak yang udah balik. Nah, sedangkan kalau misalkan aku mau bikin tutorial itu pakai modelnya itu customer, aku nggak enak karena kalau misalkan pakai customer itu kan kita harus cepet ya, kita ngejar waktu. Sedangkan kalau misalkan kita pemasangannya sama teman, itu kan istilahnya kita masih bisa nyiapin alat, kamera, kayak gitu-gitu dan istilahnya aku bisa sambil ngomong, sambil ngejelasin ke kalian gitu. Jadi kendalaku kenapa aku belum bikin video lagi yang langsung sama model yang istilahnya lebih detail daripada yang kemarin itu karena itu teman-teman aku belum pada di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman aku udah pada di sini, insya Allah aku bakal bikinin video buat kalian lebih jelas, lebih detail lagi. Jadi kalian bisa lebih mengamati lagi. Karena kalau misalkan aku mau pakai patung pun itu bulu matanya beda. Kalau pakai patung itu berarti aku pakai bulu mata palsu. Nah, itu biasanya kalau diaplikasiin ke bulu mata asli orang itu biasanya beda untuk tekniknya dan kerapatannya juga. Gitu ya, guys. Tunggu pokoknya ditunggu aja aku bakal nyari temen atau bahkan model yang bisa aku pakai buat bikin video tutorial buat dibagiin ke kalian. Nah, terus ini ada Sela Agatha. Kak, tutorial 2D pakai diameter 0,20 dong. Makasih, Kak. Namanya kayak anak UV. Salam buat anaknya, Kak. Gini yang tadi aku bilang, aku belum bisa pasang langsung di model karena emang teman-temanku lagi belum ada di sini. Sorry ya. Nanti kalau misalkan udah pada di sini pasti aku bikinin juga tutorialnya. Jadi di sini aku bakal jelasin aja dulu tutorial 2D itu pakai diameter 0,20. Nah, kan 2D itu biasanya itu pemasangannya dua bulu gitu. Ini biasanya aku pakai juga sih. Jadi tutorial yang kemarin yang singkat banget itu sebetulnya aku udah pasang 2D, cuman di situ nggak aku jelasin. Dan kalau misalkan pakai yang diameter 0,20 itu sebetulnya kalau misalkan buat 2D itu jadinya tebel sih karena kan dia diameternya lebih gede-gede, cuman aku nggak terlalu suka karena kalau yang diameter 0,20 itu terlalu gede. Jadi kalau misalkan aku mau pasang sekaligus 3 itu biasanya bulu matanya tuh misah atau ketebelan kayak gitu. Jadi aku biasanya tetap pakainya itu yang diameternya 0,15 yang lebih kecil daripada 0,20. Terus dari Maya Mahendra, liatin dong step-step pasang ukurannya dong Kak. Nah, ini udah aku jawab tadi ya, nanti pasti insya Allah aku bakal bikinin tutorialnya buat kamu juga. Kalau misalkan aku udah dapat modelnya ya, karena nggak semua orang itu bisa aku jadiin model gitu. Kadang mereka tuh ada yang orangnya tipikalnya sabar, ada yang nggak kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bikin video, itu biasanya pemasangannya tuh memang harus lama, karena aku harus ngejelasin ke kalian step by stepnya kayak gitu. Nah, ini ada Mona Hatugalung. Kak, kalau misal botak atau pitak gitu, masukin single lash atau double lash atau double yang fun gitu ya. Kemarin khusus nggak dikasih tahu soalnya. Yang aku simpulkan botak atau pitak itu berarti dia bener-bener udah nggak ada bulu matanya ya. Di misalkan kadang ada tuh bulu mata yang bolong. Entah itu bawaan. Kalau misalkan aku kan ada juga itu tapi karena cacar. Dulu cacar jadi dia bulunya nggak tumbuh lagi. Atau ada yang pernah pasang tapi dia pemasangan tekniknya salah. Jadi ketika dia udah ngerasa gatel perih itu langsung dicabut sama dia. Jadi bulu matanya tuh botak. Nah,
Kalau yang bulu matanya botak itu, kamu jangan pasang. Pokoknya tetap jangan dipasang. Kalau misalkan dipaksa dipasang dan bulu matanya mungkin dia udah tumbuh tapi kecil banget, itu nanti bulu mata yang tumbuh itu bakal rontok lagi. Nah, kalau kamu paksa pasangnya di kulit, nanti itu juga bakal ganggu dan juga bakal gatel banget. Jadi misalnya kayak gini. Ini bulu mata nih, ini bulu mata. Yang satu pitak. Kan kayak gini nih. Ini kan berarti di sini bolong nih, nggak ada. Ini jangan dipaksa buat buat dipasang di kulitnya. Jadi dibiarin aja. Nah, tekniknya misalkan kalian buat ngakalinnya itu, kalian bisa tebelin di bulu yang ini atau yang ini, dua-duanya ini juga bisa. Jadi buat nutupin. Misalkan nih di sini dipasangnya dua, dua. Nah, kamu bisa dipasang di sini tuh tiga, tiga gitu. Jadi nanti dia lebih nyebar dan nyebar kayak gini. Jadinya dia bisa nutupin yang pitaknya tadi gitu. Nah, di sini Rika S. Putri, aku kok nggak bisa serata dan full itu ya. Nah, ini aku bilang, kalau misalkan rata itu, itu kebiasaan sih. Pokoknya kalau misalkan aku ngajarin kalian, kalian pasang bulu mata itu, jarak dari kulit matanya sampai ujung bulu mata palsunya itu sekitar 1 mili. Itu kalian bisa ngira-ngira kok. Itu nanti kebiasaan, kalau misalkan kalian udah kebiasaan pasangnya segitu, pasti lama-lama kalian bisa. Dan kenapa nggak bisa serata itu? Karena gini, kalau misalkan kamu telaten, kamu pasangnya di bulu mata satu-satu itu kamu pasang semua, itu pasti bakalan rapet. Tapi kalau misalkan kamu nggak telaten, ada bulu mata, beberapa bulu mata gitu yang kelewat-kelewat, itu nggak bakalan rapet. Karena teknik yang aku pakai itu eh dia harus rapet di bulu mata satu-satu. Kalau misalkan sampai nggak rata, dia bakalan kelihatan banget. Kecuali kalau misalkan kamu pasangnya itu di permukaan bulu mata atas yang kamu dempetin semua, ada yang kelewat tuh nggak bakal kelihatan. Cuman hasilnya nggak akan nyaman di customer dan juga lama-lama pasti bakalan sakit. Terus ada komen lagi dari Ajeng Parswa. Thank you ya, sangat-sangat bermanfaat. Ditunggu next videonya. Terima kasih juga sudah mampir di YouTube channel aku. Pasti aku bakal bikin video-video tutorial lagi buat kalian. Entah itu video apa lagi, aku bakal kasih ke kalian. Yang penting insya Allah video yang aku upload tuh insya Allah bermanfaat buat kalian. Tuh di sini pakai Wita Mochi. Diameter berapa, Kak? Nah, ini biasanya aku kalau misalkan pasang itu pakai diameter yang 0,15 karena dia nggak terlalu tipis diameternya, tapi juga nggak terlalu tebal diameternya gitu. Terus ada komen lagi dari Rian Yunan. Itu masangnya nggak terlalu nempel ke ujung bulu mata ya, Kak. Jadi agak naik gitu. Ya, ini yang aku bilang. Kalau misalkan kita tempel bulu mata palsu, itu jangan terlalu mepet ke kulit mata. Karena kalau misalkan terlalu nempel ke kulit mata, itu nanti lama-kelamaan bakalan perih dan juga gatel. Karena bulu mata yang palsunya itu lama-lama akan nusuk ke sini. Kalau apalagi kalau misalkan dia udah lepas ujungnya, tapi dia nggak mau lepas gitu, pasti itu buat kedip ataupun buat buka mata itu bakal perih banget dan juga bakal gatel banget dan bikin nggak nyaman customer. Jadi masangnya kalian ada jarak antara kulit mata sama bulu mata yang palsunya itu. Terus ada pertanyaan lagi dari Gita PD. Itu satu bulu mata asli dipasang berapa helai bulu mata extension, Kak? Nah, ini tergantung kalau misalkan customer pengennya itu yang natural, kalian bisa pasangnya itu satu-satu. Tapi kalau misalkan dia pengennya agak tebal, bisa dipasang dua-dua. Kalau misalkan dia mintanya tebel banget, maksimal lah kalian pasang itu tiga helai per bulu mata asli. Yang penting kalian tetap harus lihat bulu mata aslinya. Kalau bulu mata aslinya itu helaiannya emang panjang-panjang, tebel-tebel, kamu bisa pasang setebel itu. Cuman kalau misalkan kok kalian lihat di bulu mata aslinya si customer itu ternyata tipis-tipis dan kecil-kecil, kalian bisa saranin ke dia jangan terlalu tebel, Kak. Yang penting kelihatan extensionnya. Karena kalau dipaksain buat tebel, itu biasanya nanti bulu mata yang aslinya itu bakalan rontok dan rusak. Terusnya ada pertanyaan lagi dari Dianita Fitriansyah. Kak, itu yang 11-12 maksudnya gimana ya? Apa kalau tengah beda ukuran dan lainnya beda? Nah, jadi 11-12 itu adalah panjang dari bulu matanya. Jadi bulu mata palsu itu, bulu mata extension itu panjangnya mulai dari kayaknya kalau nggak salah paling pendek itu 7, terus ada yang sampai 16. Nah, yang umum digunakan kalau misalkan kita itu 10, 11, 12, 13 pun itu jarang banget. Jadi kalau misalkan kalian mau sediain bulu mata itu yang 10, 11, 12, 13 itu aja atau 9, 10, 11, 12 itu pun bisa. Nah, fungsinya kalau misalkan nih gini,
Kita tanya ke customer, Kak mau pasang yang ukuran berapa? Dia bilang yang ukuran 12. Berarti paling panjang yang ada di tengah itu ukurannya 12. Nah, yang di pinggir kanan kiri ini itu harus lebih pendek. Jadi jangan dipakai 12 semua. Kalau dipakai 12 semua nanti biasanya kayak kipas. Nah, kalian bisa pasang nih 10, 11, 12 tengahnya, nanti sini 11, 10, atau kalian juga bisa 10, 11, 10, 11, 12, 11, atau 10, 11, 12, 11, 10, kayak gitu. Paham gak sih aku ngomong kecepetan ya? Sorry, pokoknya kayak gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi dari Yuliani Nurfitria. Pengerjaannya berapa lama, Kak? Normalnya kalau misalkan kalian itu udah profesional atau udah ahli, itu kalian bisa ngerjain 1,5 jam untuk 2 mata. Misal kalian bilang, Kak, kok lama banget ya pemasangannya sampai 1,5 jam? Ya, karena mau seperti apapun, mau secepat apapun, kalian itu pasang bulu mata satu-satu di bulu mata asli. Jadi bakal lebih makan waktu yang lama daripada kalau misalkan kalian itu sembarangan masang. Kalau misalkan kalian cuma pasang di permukaan gitu atau tempelin kulit aja gitu, paling tuh 1,5 jam aja 2 mata udah selesai. Cuman kan di sini kita pengen pasangnya yang benar, tekniknya yang benar, dan customer juga nggak kapok. Jadi biasanya 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung bulu matanya itu tebel banget atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan kalian belum profesional, kalian ngerjain misalkan nih sampai 2,5 jam atau 3 jam, alangkah baiknya kalau kalian itu bilang dulu sama customer, Kak, aku kan masih tahap yang belum profesional banget, tapi aku tetap teliti, aku juga tetap bakalan rapi pasangnya. Jadi kakak sabar ya, kayak gitu. Dan kalian juga bisa tambahin, Kak, kalau misalkan mau pemasangan, kakak tidur aja nggak apa-apa, kayak gitu. Karena lebih enak kita pasang di bulu mata yang orangnya tidur, karena nanti matanya itu anteng dan dia nggak kebanyakan gerak. Nah, saranku kalau misalkan kalian mau pasang bulu mata, kalian ngobrol di awal itu dikit aja, jangan kebablasan kayak diajakin ngobrol terus, karena setiap dia ngomong bulu matanya itu bakal gerak-gerak. Jadi kadang kalau misalkan kita mau pasang dia gerak itu bakalan meleset, tapi kalau misalkan kita nggak usah ngajakin dia ngobrol, lama-lama dia ngantuk tidur, itu lebih enak banget sih. Dan dia nggak akan nanya-nanya, Kak masih lama nggak ya, masih lama nggak ya, karena itu bikin kita jadi buru-buru kayak gitu, jadi nanti pemasangannya nggak maksimal. Oke guys, itu tadi pertanyaan seputar eyelash extension. Nah guys, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab di sini. Nanti aku bakal bikin lagi tutorial tentang apapun itu, yang penting bermanfaat buat kalian. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian bisa komen lagi. Insya Allah kalau misalkan aku ada waktu, pasti langsung aku jawab. Nah, terima kasih buat kalian yang udah sempetin nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe YouTube channel aku ini, biar YouTube yang kecil ini bisa jadi gede kayak tetangga-tetangga sebelah gitu. Dan tungguin video-video aku yang selanjutnya. Aku bakal bikin apa lagi buat kalian. Yang jelas aku bakal bikin yang bermanfaat buat kalian. Oh ya, kalau misalkan aku mau tanya sama kalian, setuju nggak kalau misalkan aku share ke kalian tentang bisnis daster aku? Jadi aku bakal cerita, aku bakal share di situ aku modal berapa dan apa yang aku lakuin buat ngembangin bisnisku itu. Terima kasih buat kalian yang nonton. Dadah, bye.